Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada dua hal. Yang pertama, kita bersyukur karena kita diberi usia panjang, yang semoga usia kita itu barokah. Jika teman-teman kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita, kerabat kita, telah pergi mendahului kita karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa amal ibadah mereka selama hidup. Hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah kita dan memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik untuk bekal di akhirat. Tentunya kesempatan itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri. Yang kedua, pada saat ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan kita bisa menikmati ibadah dengan penuh kekhusyuan dan kegembiraan. Beribadah di bulan Ramadan memang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Semangat dan suasana ibadah yang khusyuk lebih terasa di bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh harapan terkabulnya doa-doa kita, dan yang lebih penting lagi, harapan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang cinta Allah mendapatkan cinta Allah, Ibnu Qayyim menyampaikan ada 5 cara bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan cinta Allah. Yang pertama adalah membaca, kemudian menggali dan memahami Al-Quran. Yang kedua, mengerjakan ibadah sunnah setelah kita mengerjakan ibadah wajib. Yang ketiga, berzikir dalam setiap keadaan atau situasi bagaimanapun kita. Yang keempat, mengutamakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atas kecintaan kita ketika gejolak nafsu kita tinggi dan kemudian kita menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bersama-sama bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta untuk beribadah dan cinta berperilaku jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 hal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tersebut, saya ingin sekali membahas salah satu cara di antara kelima cara itu, yaitu zikir kepada Allah dalam situasi atau kondisi apapun. Hal ini adalah sesuatu yang sepertinya mudah untuk diucapkan, tetapi saya yakin ini sulit untuk dilaksanakan. Berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaan kita, baik kita senang atau susah. Pengertian zikir di sini bukan hanya sekedar kita melafalkan kalimat zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tetapi lebih dalam dari itu. Berzikir di sini adalah benar-benar mengingat Allah, meyakini Allah dan mencintai Allah dalam kondisi kita bahagia atau kita dalam kondisi sengsara, terutama dalam kondisi sengsara. Ketika dalam kondisi kekurangan, kita yakin bahwa Allah adalah penolong kita dan hanya kepadanya lah harapan kita disandarkan. Biasanya ketika kita dalam kondisi terjepit, tidak berdaya, terpuruk, atau istilahnya kita berada dalam titik zero, kita tetap mengharapkan bantuan Allah. Tetapi tidak jarang harapan itu terkalahkan dengan harapan bantuan manusia yang kita terima. Kita mengharapkan bantuan manusia lebih besar daripada kita mengharapkan bantuan kepada Allah. Ada banyak kisah tentang bagaimana menggapai cinta Allah di dalam Al-Quran. Salah satu adalah Quran Surat Al-Qasas
Biasanya Quran surat Al-Qasas ini disebut juga dengan Quran surah Musa, karena memang Quran surat Al-Qasas ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Saudara-saudara yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, surat Al-Qasas dibuka dengan bacaan 3 huruf, eee, Qa, Shin, dan Mim. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua, firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin." Yang artinya ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dari Allah. Artinya bahwa cerita-cerita atau kisah-kisah yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ini benar-benar dari Allah sehingga dijamin kebenaran. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Quran surat Al-Qasas itu merupakan surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi itu dimulai dari kondisi Mesir yang pada saat itu sangat mencekam karena rajanya Fir'aun memiliki kebijakan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir pada waktu itu. Kenapa Fir'aun memiliki kebijakan seperti itu? Karena dia telah diramalkan akan jatuh kekuasaannya. Dia akan ditumbangkan oleh seorang bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Ketika dia dewasa, akan menjatuhkan Fir'aun. Maka karena ketakutan Fir'aun terhadap ramalan itu, ketakutan dia akan dikalahkan oleh seorang bayi yang lahir pada saat itu, maka semua bayi di kota Mesir dibunuh, disembelih, dan yang tersisa adalah bayi-bayi perempuan. Nah, pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam lahir. Kita bisa membayangkan bagaimana mencekamnya situasi dan bagaimana bingungnya ibunya, bagaimana takutnya ibunya, bagaimana dia dalam kondisi yang sangat terdesak untuk menyelamatkan Nabi Musa agar tidak disembelih oleh para tentara Firaun. Pada kondisi yang seperti itu, kemudian Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi falqihi fil yami wala takhafi wala tahzan. Inna ra inna ra'aduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah Musa di sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman itu ternyata menjadi kenyataan. Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil, dia selamat. Dia terdampar di tempatnya Fir'aun, di tempat istrinya Fir'aun. Sampai singkat cerita, kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh istrinya Fir'aun dan kemudian dijadikan anak angkat. Masalah kemudian muncul ketika Nabi Musa harus disusui. Semua wanita-wanita di Mesir dipanggil untuk bisa menyusui Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa tidak mau disusui oleh wanita-wanita tersebut. Dan kemudian ada informasi bahwa ada seorang ibu yang bisa menyusui Nabi Musa dan dia akan bisa merawat Musa dengan sebaik-baiknya. Itulah ibu Nabi Musa. Dan ini adalah kehendak Allah yang membuat Nabi Musa tidak menyukai air susu dari wanita-wanita selain ibunya sendiri. Maka dipertemukanlah Nabi Musa dengan ibunya. Dan itulah janji Allah yang menjadi kenyataan. Saudara-saudara, ketika dalam kondisi terjepit, ketika dalam kondisi terdesak, dan sangat sulit kondisi itu bagi Nabi Ibunda Musa alaihissalam.
Ibu Nabi Musa menyerahkan nasibnya kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Maka yang diberikan oleh Allah adalah pertolongan dan kasih sayang. Nabi Musa selamat dan kemudian dipertemukan lagi dengan ibunya. Selanjutnya adalah kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam sudah dewasa. Ada sebuah peristiwa yang peristiwa itu menjadi titik tolak kehidupan Nabi Musa selanjutnya. Kisah di mana terdapat peristiwa perkelahian antara dua orang, yang satu dari Bani Israel dan satunya dari Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun. Ketika terjadi perkelahian tersebut, orang Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa untuk membantu dia melawan orang musuhnya lain dari Fir'aun. Lalu orang tersebut dipukul oleh Nabi Musa dan ternyata orang itu meninggal. Melihat kondisi tersebut, Nabi Musa sangat menyesal sekali karena dia telah melakukan hal yang zalim, dosa besar. Dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Sampai kemudian Nabi Musa bertobat dan dia berdoa untuk tidak akan membantu orang-orang yang melakukan dosa. Saudara-saudara yang berbahagia, Nabi Musa bertobat dan dia ketakutan karena melakukan dosa yang besar tersebut. Tetapi dia di sisi lain juga merasa terancam dan ketakutan karena dampak dari peristiwa tersebut. Nabi Musa dicari oleh bala tentara atau oleh tentara Fir'aun. Tentunya dia akan ditangkap dan dibunuh. Maka salah seorang sahabatnya menyampaikan berita bahwa sekarang pembesar-pembesar Mesir itu tengah berrapat, berkumpul untuk menghukum Nabi Musa. Sahabat tersebut kemudian menyarankan agar Nabi Musa pergi dari kota Mesir. Maka dengan sangat mendadak Nabi Musa pergi dari kota Mesir tanpa membawa bekal apapun. Nabi Musa tidak membawa bekal makanan. Nabi Musa tidak membawa bekal minuman. Baju yang dipakai hanyalah baju satu-satunya baju yang dia bawa. Dalam perjalanan keluar kota Mesir itu, Nabi Musa menghadapi segala kesulitan. Dia kepanasan, dia kedinginan, dia membutuhkan tempat berteduh. Dalam Quran surat Al-Qasas kemudian firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faharaja min khafaiya. Faharaja minha khaifa yataraqqab. Qala rabbi najinni minal qaumid dhalimin. Yang artinya, maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nah, ini adalah doa ketika Nabi Musa alaihissalam berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi segala kesulitan. Doa adalah salah satu bentuk dari bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membimbing Nabi Musa untuk pergi ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa menemukan daerah di mana terdapat sumber mata air. Sumber mata air itu digunakan oleh orang-orang di sekitar situ untuk memberi minum pada binatang-binatang ternaknya. Banyak orang laki-laki di situ memberi minum pada binatang-binatang ternaknya. Pada waktu itu kondisi Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi lemah karena dia kekurangan air dan kelaparan. Ketika Nabi Musa melihat di antara gerombolan orang-orang laki-laki yang memberi minum pada ternaknya itu, dia
melihat 2 orang wanita. Dia memperhatikan wanita itu hanya diam saja dan tidak memberi minum pada ternak-ternaknya. Nah, ini menarik perhatian Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menghampiri dan bertanya, "Mengapa kamu hanya diam berdiri dan tidak memberi minum pada ternak-ternakmu?" Kedua wanita itu menjawab bahwa dia menunggu orang-orang, para musafir, kaum laki-laki itu memberi minum pada ternaknya. Orang-orang musafir di antara orang-orang musafir kaum laki-laki itu, eee, adalah orang-orang yang memiliki perilaku yang tidak baik kepada mereka. Karena itu mereka khawatir, mereka takut untuk bersama-sama mengambil air minum. Mendengar penjelasan tersebut, langsung Nabi Musa itu membantu kedua wanita itu, dia mengambil air dan kemudian memberi minum pada ternak-ternak, kedua wanita tersebut. Setelah memberi minum, selanjutnya Nabi Musa langsung meninggalkan kedua wanita itu dan mengambil tempat berteduh, di mana ada tempat yang ditutupi oleh awan. Nabi Musa tidak tertarik untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari kedua wanita tersebut atau dibayar. Nabi Musa lebih tertarik untuk berinteraksi kepada Allah dan disitulah kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Fasaqo lahumma summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yang artinya, maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan tersebut dan kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Nah, karena memang kondisinya Nabi Musa pada waktu itu sangat sengsara ya, setelah dia berjalan jauh dari Mesir ke negeri Madian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bersyukur meskipun dia hanya bisa minum dan berteduh di bawah bayangan awan. Walaupun dia tidak memiliki makanan dan rumah, namun dia tetap menyatakan bahwa air dan awan adalah nikmat yang diberikan Allah, sehingga sangat bermanfaat bagi kondisinya yang sangat sengsara. Tentu Nabi Musa merasa bahwa dia akan mati jika dia tidak menemukan air dan tidak mendapatkan tempat untuk berteduh. Musa juga bersyukur kepada Allah bahwa dia telah diberi kesempatan membantu dua wanita dan itu menjadi kesempatan Musa untuk menebus dosa yang sudah dia lakukan. Nabi Musa rupanya sangat terhantui oleh dosa besarnya, yaitu membunuh kaum orang-orang orang Firaun tersebut. Ketika Nabi Musa bersyukur dia atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, dalam kondisi dia sengsara, bagi Nabi Musa itu adalah sesuatu rahmat yang tidak ternilai harganya. Maka selanjutnya karena begitu bersyukurnya Nabi Musa alaihissalam dan dia tidak mengharapkan imbalan dari kedua wanita itu. Maka justru itulah yang kemudian oleh Allah diberikan perhatian kepada Nabi Musa. Allah memberikan Nabi Musa nikmat yang lebih besar dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia bayangkan. Maka datanglah salah satu dari dua wanita tersebut dan dia menyatakan kepada Nabi Musa bahwa ayahnya sangat berterima kasih dan dia mengundang Nabi Musa untuk ikut ke rumahnya dan memberikan imbalan kepada Nabi Musa. Saudara-saudara, walaupun Nabi Musa mengharapkan imbalan atau mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar salah satu wanita itu menyampaikan bahwa dia
diundang ke rumahnya, tetap Nabi Musa itu, ternyata mengatakan sesuatu hal yang baik, dia tidak menolak. Jadi meskipun dia mengharapkan rahmat dari Allah, bantuan dari Allah, dia tidak menolak dengan, eee, apa yang diberikan, yang akan diberikan oleh, eee, kedua wanita tersebut, yaitu undangan untuk datang ke rumahnya dan Nabi Musa akan dibayar. Kenapa? Karena Nabi Musa saat itu yakin bahwa inilah jawaban dari doanya. Ketika dia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Dan ketika yang diturunkan itu, yang dia temukan pada waktu itu adalah air dan awan, dia sangat bersyukur. Maka Allah mendambah nikmat itu dengan memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk diundang oleh dua wanita tersebut, dan kemudian dia mendapatkan eh, upah dari apa yang dia uh, lakukan, membantu memberi minum ternak-ternak itu. Nabi Musa juga akhirnya ditawari kerja untuk menjaga ternak-ternaknya selama 8 tahun. Dan dia dijanjikan untuk dinikahkan dengan salah satu dari kedua wanita itu oleh ayahnya. Uh, dan akan lebih sempurna jika Nabi Musa bisa memenuhi 10 tahun kerja di situ. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa menikah dengan salah satu wanita tersebut. Nabi Musa akhirnya mendapatkan keluarga, Nabi Musa mendapatkan tempat berlindung, Nabi Musa mendapatkan uh, perlindungan, keamanan. Bahkan pada beberapa buku dikatakan bahwa akhirnya Nabi Musa mendapatkan kewarganegaraan setelah dia keluar dari Mesir, kemudian diakui oleh kaum di situ sebagai warga, bagian dari kaum tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang sudah saya sampaikan, yang saya ambil dari Quran surat Al-Qasas ayat 1 sampai 28 tentang bagaimana kondisi Nabi Musa yang tertekan, kondisi Nabi Musa yang ketakutan, terhimpit terhimpit oleh manusia dan terhimpit oleh perasaan dosanya. Bagaimana kemudian dia tetap mengingat dalam kondisi yang sengsara tersebut, dia tetap mengingat Allah. Dia mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang Engkau berikan ya Allah, saat ini, di saat saya sengsara, itulah yang saya butuhkan. Walaupun dia kelaparan dan dia hanya menemukan air, dia tetap bersyukur Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia membutuhkan tempat berlindung, tempat rumah, dia mendapatkan naungan awan yang membuat dia bisa berteduh, dia sangat bersyukur. Maka ketika Nabi Musa bersyukur, Allah memberikan berlipat-lipat ganjaran nikmat kepada Nabi Musa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwa yang pertama, Nabi Musa adalah manusia yang memuliakan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Musa tidak menolak pemberian Allah. Oleh sebab itu, Allah memberikan yang lebih baik, bahkan tidak terbayangkan oleh Musa sebelumnya. Dia mendapatkan keluarga, istri, dan akhirnya mempunyai anak, memiliki kaum, bisa makan, bisa berteduh, tinggal di sebuah rumah, kemudian memiliki pekerjaan. Yang ini berarti adalah karena Nabi Musa bersyukur. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah bersyukur adalah salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah. Dan ketika cinta Allah itu diberikan kepada kita, maka nikmat yang banyak, bahkan sampai kita tidak membayangkan nikmat itu akan diberikan kepada Allah. Yang kedua, kita harus meyakini ketika kita berada dalam kesengsaraan,
dalam kondisi tidak berdaya, bahwa Allah lah yang akan membantu kita. Allah akan membantu kita dengan cara yang tidak kita duga. Asalkan kita yakin dan meyakini kebenaran Allah dengan secara sungguh-sungguh. Dan ketika kita diberikan oleh Allah rezeki, maka jangan sampai kita tidak mensyukurinya. Kemudian hikmah yang berikutnya, jika kita berbuat dosa, maka Allah itu Maha Pengampun dan kita harus meyakini Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita bertobat dan salah satu cara untuk bertobat adalah kita mencari kesempatan untuk berbuat baik karena Allah tanpa mengharapkan imbalan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita juga bisa mentauladani. Meskipun kita dalam kondisi yang fakir, kesusahan, dan tidak berdaya, namun itu bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk bersedekah atau berbuat kebaikan karena Allah. Sesungguhnya, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain bukan hanya untuk orang tersebut, tetapi sesungguhnya kebaikan kita kepada orang lain itu adalah untuk menolong diri kita di akhirat dan untuk menebus dosa-dosa kita. Subhanallah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah memberikan banyak cara kepada kita agar kita bisa menggapai ridhonya, menggapai cinta kasihnya. Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah kisah inspiratif dalam Al-Quran, khususnya Quran Surat Al-Qasas, agar kita menjadi manusia yang bersyukur. Dan di bulan Ramadan ini, itulah kesempatan kita bersyukur dan meneguhkan kembali keyakinan kita kepada Allah sebagai Allahu Ahad, Allah Rabbku, sebagaimana komitmen kita dulu ketika kita ditanya apakah kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, maka alastu bi rabbikum bala sahibna, dan kita dengan tegas mengatakan ya Allah engkaulah Rabbku. Dan di bulan Ramadan ini, inilah saat yang tepat bagi kita mengembalikan komitmen kita, komitmen yang mungkin di bulan-bulan yang kemarin banyak yang kendor, komitmen kita banyak yang kita langgar. Tetapi bulan Ramadan ini semoga menjadi bulan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di akhir hayat kita nanti kita akan menjadi orang yang husnul khotimah, orang yang masuk di dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang dan kemudian dipersilakan untuk masuk ke surganya, ke surga orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala hilaf atau kata-kata yang mungkin tidak pantas. Kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.